Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian Ramadan Putra dari kelas 11 MIPA 7, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak atletik. Atletik secara etimologi, pengertian atletik berasal dari kata Yunani, yaitu atlon. Atlon yang memiliki pengertian pertandingan atau perjuangan. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia, pengertian atletik adalah pertandingan dan olahraga atletik. Sedangkan pengertian atletik secara terminologi adalah suatu bentuk kegiatan manusia sehari-hari yang diperlombakan dalam bentuk jalan, lari, lempar, dan lompat. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama pada 776 sebelum Masehi. Induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI atau PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Dan di internasional adalah IAAF atau International Association of Athletics Federation. Di sini saya akan menjelaskan 3 cabang atletik, yaitu yang pertama lompat jauh, yang kedua adalah jalan cepat, yang ketiga adalah lempar lembing. 1. Lompat jauh. Melompat adalah gerakan-gerakan yang sering kita lakukan setiap hari, baik untuk lompat jauh maupun lompat tinggi, untuk jarak yang sempit atau rendah, maupun melompat untuk jarak yang lebih lebar atau tinggi. Tujuan lompat jauh adalah lompat sejauh-jauhnya. Lompat jauh biasanya membutuhkan fasilitas seperti bak lompat jauh berisi pasir, lintasan lari, papan tolakan, dan tempat pendaratan. Lintasan untuk lari awalan panjang 30-40 meter dan lebar 1,22 meter. Harus rata, tidak licin. Papan tolakan panjang 1,22 meter, lebar 20 cm, dan tebal 10 cm. Papan tolakan harus dicat putih dan harus rata dengan tanah serta ditanam sekurang-kurangnya 1 meter dari depan bak pasir pendaratan. Lebar tempat pendaratan minimum 1,22 meter, jarak garis tolakan sampai akhir tempat lompatan minimal 10 meter. Permukaan tempat mendarat harus sama tinggi atau datar dengan sisi atas papan tolakan. Keterampilan gerakan lompat jauh. Gerakan lompat jauh secara umum terbagi menjadi A. Tahap awalan, B. Tahap tolakan, C. Tahap sikap saat melayang di udara, dan D. Tahap mendarat. A. Tahap awalan. 1. Berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolakan atau bak pasir. 2. Berlari cepat mulai dari awal hingga pada saat langkah-langkah akhir. Gerakan langkah diperpanjang tanpa mengurangi kecepatan lari untuk persiapan melakukan tolakan. B. Tahap tolakan. 1. Tolakan harus dilakukan tepat pada papan tolakan dengan menggunakan satu kaki yang terkuat. 2. Tumpuan tolakan menggunakan ujung telapak kaki dengan menghentak tanah, lutut sedikit dibengkokkan dengan pinggang sedikit ke depan, serta kaki mengayun ke depan. 3. Tolakan harus kuat dan cepat saat titik pusat gravitasi melewati kaki. 4. Kedua lengan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. 5. Pandangan mengarah pada tempat pendaratan dalam tolakan. C. Tahap sikap saat melayang di udara. Sikap melayang di udara dipertahankan selama mungkin dan posisi tubuh membentuk garis parabola. Gaya yang dilakukan tergantung pada pelompat. Sikap saat melayang di udara dapat dilakukan dengan menggunakan gaya atau cara sebagai berikut. 1. Gaya jongkok. Dapat dilakukan dengan cara A. Posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. B. Kedua, lengan lurus ke depan, sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. C. Kedua tungkai dalam posisi menggantung, lutut ditekuk, dan telapak kaki menghadap ke bawah. 2. Gaya menggantung atau hang style. Dapat dilakukan dengan cara A. Pandangan ke arah pendaratan, B. Kedua lengan mengarah ke atas, C. Kedua kaki dalam sikap menggantung. Yang ketiga, gaya berjalan di udara. Gaya ini agak sulit untuk dipelajari, tetapi akan mendapatkan hasil lompatan yang lebih baik daripada gaya lainnya. Cara melayang di udara dalam gaya berjalan adalah sebagai berikut. A.
Tolakan yang kuat dan dinamis setelah tolakan kaki ayun dibawa ke depan, ke bawah, dan ke belakang. B. Kaki tolak membuat gerak yang berlawanan ke depan. C. Langkah jalan yang khas. D. Lengan kiri mengikuti irama kebalikannya dengan gerak kaki sebagai persiapan. E. Kaki ayun dibawa ke belakang, kaki ditekuk hingga hampir menyentuh pantat kemudian berayun ke depan mendekati kaki lainnya. F. Kaki bagian bawah diangkat untuk dapat mendarat secara bersama-sama. D. Tahap mendarat. 1. Kedua kaki diluruskan ke depan rapat, lutut agak ditekuk, dan telapak kaki mengarah ke pendaratan. 2. Posisi badan dibawa ke depan, dan pandangan ke tempat pendaratan. 3. Kedua lengan lurus ke depan dengan lutut agak dibengkokkan. 4. Kedua kaki mendarat secara bersamaan dalam posisi seimbang dan mengeper. Cabang atletik yang kedua yang saya ingin jelaskan adalah jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Atau dalam periode satu langkah di mana satu kaki harus berada di tanah. Maka kaki itu harus diluruskan atau tidak bengkok pada lutut dan kaki menumpu pada posisi tegak, lurus, atau vertikal. Perbedaan jalan dengan lari. Jalan adalah gerak berpindah tempat atau memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian. Sedangkan lari, definisi lari juga sama dengan jalan, yaitu gerak berpindah tempat atau memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian dengan ritme yang lebih cepat dari berjalan. Pada lari, pada saat tertentu, kedua kaki melayang di udara. 1. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat jalan cepat. 1. Perhatikan togok. Saat bergerak maju, badannya cenderung lebih condong ke depan atau ke belakang. Oleh karenanya, untuk mempertahankan badan tetap tegak dan pundak, jangan terangkat pada waktu lengan mengayun yang berakibat anggota badan bagian atas terasa cepat lelah. 2. Posisi kepala. Saat gerakan maju, seseorang berjalan cepat, sebagian besar menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Namun, gerakan tersebut hendaknya tidak mengganggu lajunya gerak jalan tersebut. 3. Kaki waktu melangkah. Kaki melangkah lurus ke depan, satu garis dengan garis kayal dari badan si pejalan atau garis kayal di antara kedua ujung kaki atau jari-jari segaris, tidak keluar atau ke dalam. 4. Gerakan lengan dan bahu. Gerakan lengan mengayun dari muka ke belakang dan siku ditekuk tidak kurang dari 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan dengan tidak mengganggu keseimbangan serta mengayun rileks. 2. Keterampilan gerak olahraga atletik teknik jalan cepat. Yang pertama adalah melakukan teknik jalan cepat. Yang kedua adalah fase tumpuan dua kaki. Ini terjadi pada suatu saat yang sangat pendek, pada saat kedua kaki berada atau menyentuh tanah. Pada saat akhir fase pendorong bersama dengan awal fase tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan pilin atau perlawanan antara bahu dan pinggul. 3. Fase tarikan. Ini dilakukan oleh kaki depan akibat dari kerja tumit dan inersia dari titik gravitasi badan. Fase ini selesai apabila badan ada di atas kaki penopang. 4. Fase relaksasi. Ini adalah fase tengah antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. 5. Fase dorongan. Bila fase terdahulu selesai, dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu, kaki yang baru saja menyelesaikan gerak tarikan mulai mengambil alih gerak dorongan. Sedangkan kaki yang lain bergerak maju dan mulai diluruskan. Ada jangkauan gerak yang lebar dalam mana pinggang berada pada sisi yang sama, maju searah, memungkinkan fleksibilitas yang besar, dan memberi kaki dorong waktu yang lebih lama bekerja dengan meluruskan pergelangan kaki
dan lengan melakukan fungsi pengimbangan secara diametris berlawanan dengan kaki. Cabang olahraga atletik yang ketiga yang saya ingin jelaskan adalah lempar lembing. Lempar lembing adalah salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Tujuan lempar lembing adalah mengukur hasil lemparan sejauh mungkin sesuai tata cara tertentu. Tahapan-tahapan melakukan gerakan lempar lembing. A. Cara memegang lembing. 1. Pegangan dengan ibu jari dan jari telunjuk, atau yang disebut juga cara Finlandia. Yang kedua, pegangan dengan ibu jari dan jari-jari tengah, atau yang disebut juga cara Amerika. Yang ketiga, pegangan dengan telunjuk dan jari-jari tengah, atau cara menjepit. B. Cara membawa lembing. Lembing dipegang di atas pundak, di samping kepala, dengan mata lembing serong ke atas, siku tangan dilipat, atau ditekuk mengarah ke depan. Membawa lembing di bawah adalah dengan tangan kanan lurus ke bawah, mata lembing menuju serong ke atas, dan ekornya menuju serong ke bawah, hampir dekat dengan tanah. Membawa lembing di depan dada. Mata lembing menuju ke bawah, sedangkan ekornya menuju serong ke atas melewati pundak sebelah kanan. C. Lari ancang-ancang atau awalan. Tujuannya adalah untuk mempercepat gerakan pelempar dan lembing. D. 5 langkah berirama. Dalam tahap gerak 5 langkah berirama, pelempar dalam gerakan dipercepat lebih lanjut dan pelempar mempersiapkan tahap pelepasan lembing. E. Melepaskan lemparan. Dalam tahap pelepasan lembing, dihasilkan kecepatan tambahan dan ditransfer kepada lembing sebelum dilepaskan. F. Pemulihan atau recovery. Dalam tahap pemulihan, pelemparan menahan, menghindari berbuat kesalahan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.